Jadi tantangan terbesar adalah budaya tabu ini, kayak minimnya literasi HKSR terhadap orang tua yang zaman sekarang tentunya. Orang tua juga perlu belajar nih bahasa-bahasa remaja yang baru ini. Ketika ayah tirinya melakukan hal itu kepada dia, itu dianggap sebagai bentuk rasa kasih sayang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, saya ucapkan selamat datang bagi nanti para pendengar yang mendengarkan podcast WCC Jombang. Perkenalkan, saya Mundi yang akan memandu pada kegiatan podcast kita hari ini, gitu kan. Nah, pada podcast kita hari ini akan membincang terkait keluarga, gitu ya. Nah, karena kan bertepatan dengan momentum peringatan Hari Keluarga Internasional yang akan terlaksana pada tanggal 15 Mei gitu kan. Nah, tema spesifik kita yang akan kita angkat pada podcast kali ini yaitu dari ruang keluarga ke ruang kesadaran hak kesehatan seksual reproduksi. Jadi kita nanti akan mengulas terkait kesehatan reproduksi itu bagaimana menginformasikan, menjelaskan ke keluarga, ke anak-anak gitu kan terkait reproduksi itu sendiri, kesehatan reproduksi itu sendiri. Nah, karena sebagian besar dari masyarakat yang terus berkembang saat ini itu seringkali lupa bahwa percakapan tentang kesehatan seksual dan reproduksi itu seharusnya dimulai dari tempat yang paling dekat, yaitu ruang keluarga itu sendiri. Karena kan disitulah awal mula nilai pengetahuan dan pemahaman mulai ditanamkan gitu kan. Ngobrol-ngobrol ringan sambil nonton TV kayak gitu, mengomentari terkait TV-TV gitu kan. Karena banyak informasi yang akan muncul di situ. Namun seiring dengan waktu kita pun juga menyadari bahwa menciptakan masyarakat yang sadar dan sehat, kesadaran akan hak kesehatan seksual dan reproduksi itu harus semakin diperluas hingga ke ruang-ruang publik. Jadi tidak hanya pada lingkup keluarga tapi juga harus semakin luas ke ruang pendidik, di ruang pendidikan hingga sampai ke kebijakan pemerintah gitu kan. Kesadaran ini penting karena menyangkut hak setiap individu untuk memahami tubuhnya gitu kan, membuat keputusan yang tepat dan hidup sehat secara fisik maupun mental gitu. Jadi pada kali ini saya akan ditemani oleh dua narasumber gitu kan. Ada Kak Zia gitu kan. Halo. Dan juga ada Mas Diko gitu. Halo. Nah, halo Mas gitu. Nah, Mbak Zia. Nah, ini para pendengar saya kan sudah banyak yang tahu kan terkait apa itu WCC gitu kan, sebuah lembaga yang mendampingi perempuan korban kekerasan gitu. Nah, Mbak Zia sendiri di WCC ini aktivitasnya apa sih gitu kan, terus kemudian di WCC ini sebagai apa gitu, bisa dijelaskan Mbak? Oke. Jadi saya Zia dari staf Women Crisis Center Jombang. Saya selaku staf pendampingan kasus. Biasanya kami menangani beberapa kasus-kasus dari kayak perempuan dan anak gitu. Jadi spesial di kesetaraan gendernya. Kami memberikan beberapa layanan dari yang litigasi dan sampai yang non litigasi. Dari yang litigasi ini lebih ke arah hukum, entah itu hukum pidana ataupun hukum perdatanya. Dan untuk yang non litigasi ini ada dari konseling hukum, lalu ada juga psikologi. Ini juga diberikan oleh psikolog yang tepat, tentunya ada Dr. Nailatin Fauzia. Ini beliau selaku spesialis untuk yang menangani beberapa kasus di kantor psikolog kami. Gitu ya, ya, psikolognya. Gitu sih. Terima kasih Mbak Ziana. Mas Diko, ini beliau dari WYDII, betul ya Mas ya? Betul. WYDII. Nah, Mas Diko, WYDII itu sebenarnya apa sih? Dia bergerak di isu apa sih WYDII? Terima kasih. Sebelumnya WIDI itu bacanya Widi ya? Bacanya Widi. Biar teman-teman ini ya nggak terlalu panjang, itu dipanggil Widi aja lah. Dari mana dari Widi gitu. Jadi Widi itu singkatannya adalah Women and Youth Development Institute of Indonesia. Jadi kami ini sebenarnya adalah lembaga tempat berkumpulnya teman-teman seperti Mbak Zia dari WCC ataupun dari organisasi lain untuk tempat sharing. Jadi kita seringkali memberi ada beberapa kegiatan, salah satunya dengan anak muda itu terkait youth leadership atau women leadership.
dari berbagai macam organisasi di lintas isu kita kumpulkan jadi satu, kita diskusi mengenai aspek soal gender, soal politik, soal hukum dan lain sebagainya. Dari berbagai wilayah kita kumpulkan di satu tempat. Biasanya kita ada pelatihan itu 3 hari gitu ya, 3 hari pelatihan gitu. Di situ kita brainwash mengenai isu-isu lokal yang mungkin bisa didiskusikan bareng-bareng. Mungkin di momen itu kita menemukan problem solving yang sesuai yang bisa diterapkan di masing-masing wilayah. Juga momen untuk saling support ya, karena dalam satu pelatihan kita juga mengundang beberapa korban misalnya. Di momen itu kita juga membangun suatu bonding yang kuat ke teman-teman ya, supaya tidak merasa ditinggalkan gitu ya. Jadi kita merasa kita sebuah ruang yang bisa dijadikan sebagai teman-teman untuk support system gitu ya. Oke. Nah, Mas, tadi kan itu ruang, saya katakan ruang belajar gitu ya, ruang belajar bagi remaja Gen Z salah satunya gitu kan. Nah, ini kira-kira yang paling sering diangkat itu terkait isu-isu apa sih, Mas, sama Widi? Isu yang sering karena kita lebih fokus ke leadership. Kalau leadership itu bukan hanya soal kepemimpinan di organisasional gitu ya. Jadi kita mau meredefinisi mengenai soal kepemimpinan. Tidak hanya ketua OSIS, tidak hanya ketua RT, tidak hanya ketua partai dan lain sebagainya. Jadi kita lebih membumikan lagi apa itu kepemimpinan. Jadi kepemimpinan dari diri kita sendiri. Jadi satu kasus adalah misalnya ada satu korban yang melaporkan kasusnya berceritalah kepada orang yang mengenai kasusnya. Itu bisa kita definisikan sebagai dia adalah seorang pemimpin karena dia mampu berani membawa dirinya itu untuk keluar dari kungkungan kekerasan yang dialami gitu. Jadi itu lebih mengerucutkan lagi arti kepemimpinan itu kepada teman-teman supaya tidak eksklusif gitu. Leadership itu bukan hal yang eksklusif. Kita bisa menjadi pemimpin dalam bentuk apapun. Berarti dari skup kecil juga dari dirinya sendiri gitu kan, sebelum dia siap jadi pemimpin yang lebih luas, lebih besar gitu kan ya. Oke, siap. Nah, terkait dengan yang saya sampaikan tadi, momentum hari peringatan Hari Keluarga Internasional. Nah, menurut Mbak Zia sendiri dan juga Mas Diko ini, apa sih makna dari Hari Keluarga Internasional gitu? Kalau Mbak Zia dulu apa Mas Diko dulu? Mbak Zia dulu. Oke, silakan Mbak Zia. Oke. Kalau menurut saya momentum yang paling penting tentunya, karena keluarga itu lebih ke ruang pertama perlindungan dan pendidikan bagi seorang anak, ya kan? Bukan hanya tempat tinggal secara fisik, tapi juga tempat aman secara psikologis, tentunya diharapkan bisa memenuhi secara emosional juga. Tapi sayangnya dalam realitas pendampingan kami, ini tidak sedikit kasus kekerasan seksual ini justru terjadi di dalam lingkup keluarga, bahkan rumah. Seperti yang hari ini tadi kita baru saja menangani kasus incest. Ini menunjukkan bahwa keluarga ini juga merupakan ruang penting untuk yang seharusnya menjadi ruang aman sebagai anak, tapi di sini justru menjadi ruang yang tidak aman. Di momen Hari Keluarga ini, menurut saya harusnya keluarga memiliki peran yang sangat penting untuk perlindungan dan pendidikan, baik secara psikologis dan emosional seorang anak, gitu sih. Kalau Mas Diko sendiri? Kalau dari saya pribadi bahwa momentum Hari Keluarga ini bisa dipakai untuk ini ya, kita bisa mulai meredefinisi arti tabu ya, karena kekerasan ini terjadi karena banyak juga korban yang usia anak gitu, tidak mengerti apa itu pendidikan seksual, tidak pernah mendapatkan informasi mengenai kesehatan reproduksi dan lain sebagainya. Jadi kita mungkin mulai perlu untuk meredefinisi tabu itu seperti apa. Jadi tabu ini tidak jadi penghalang untuk kita mengeksplor apa itu sexual reproduction bagi anak, maupun bagi ini ya. Kadang orang tua itu juga merasa khawatir kalau ketika kita memberikan informasi seksual reproduksi misalnya kepada anak, khawatirnya adalah anak itu mengetahui trik-trik dan lain sebagainya, bahwa
bahwa sexual reproduction informasi soal itu hanya informasi biologis, padahal tidak hanya itu. Jadi ada aspek emosionalnya yang perlu diketahui, yang perlu dikuasai dan sebagainya. Jadi momen Hari Keluarga ini saya harap bisa dipakai kita sebagai keluarga untuk mulai membuka diri lagi, bisa mulai ngobrolin sexual reproduction menjadi lebih enak dibicarakan lah, tidak lagi menjadi hal yang tabu gitu. Oke, siap. Jadi seksual reproduksi itu tidak hanya yang ngomong soal seks gitu kan, padahal banyak sekali informasi-informasi yang bisa disampaikan. Misalnya satu contoh bisa bagaimana terkait ini ya, aturan gitu kan, ketika masuk ke kamar orang tua itu harus seperti apa, itu kan juga salah satu bentuk informasi reproduksi gitu kan, kesehatan reproduksi dari hal yang gitu paling ya. dasar tentunya. Oke, gitu ya. Oke, nah kemudian menurut Mas Diko nih, dari Widi ini, nah bagaimana ruang keluarga tersebut dapat menjadi tempat pertama kemudian dalam membangun kesadaran akan hak kesehatan seksual dan reproduksi itu sendiri? Keluarga itu kita pandang sebagai madrasah awal ya, bagaimana anak itu mendapatkan pendidikan apapun itu dari lingkup keluarganya. Jadi ketika nanti anak itu keluar menjadi seorang dokter, ya dokter yang baik. Ketika nanti anak keluar rumah kemudian dia menjadi polisi, ya polisi yang baik. Polisi yang punya etika, punya integritas, punya memahami apa itu hak asasi manusia dan lain sebagainya. Memang awal dari perlu membangun kekuatan di keluarga mengenai informasi tersebut adalah sangat penting bagi kami. Keluarga sebagai pintu utama buat anak, bagaimana kita nanti akan menjadi apa kedepannya. Makanya perlu penguatan di organisasi terkecil bagi kita adalah keluarga itu. Orang tua maupun anak perlu memahami apa itu komunikasi yang baik, bagaimana mendeliver soal HKSR ini menjadi bahasa yang lebih mudah kita pahami. Jadi sangat penting sekali ya informasi terkait hak kesehatan seksual reproduksi itu disampaikan ke anak sedini mungkin gitu ya, supaya seperti yang disampaikan sama Mas Diko tadi, kalau misalnya jadi dokter ya jadi dokter yang baik gitu kan, tidak jadi seperti yang banyak marak terjadi gitu kan. Ada beberapa kasus dokter yang menjadi pelaku kekerasan seksual, kalau misalnya jadi polisi dia jadi polisi yang memang bertanggung jawab. Nah seperti itu ya berarti. Iya, jadi sebagai benteng awal gitu ya, baik sebagai anak maupun kita sebagai kebetulan saya juga sudah mempunyai keluarga sendiri. Dari kita sebagai orang tua juga ketika melangkah keluar dari pintu rumah, kita juga membawa pikiran itu. Jadi tidak hanya anak sendiri yang diwajibkan untuk jadi anak yang baik ketika keluar rumah. Orang tua juga harus menjadi orang tua yang baik ketika keluar rumah gitu. Karena sebagai fondasi awal, jadi tidak hanya memberikan informasi saja, tapi juga memberikan contoh. Betul. Gitu kan, memberikan contoh, tidak hanya ngomong saja, tapi juga dalam perilaku pun juga menunjukkan terkait informasi-informasi positif, misal terkait HKSR itu sendiri, gitu ya. Oke. Nah. Saya balik ke Mbak Zia gitu. Nah Mbak Zia, nah gitu, sebenarnya apa saja sih tantangan yang dihadapi oleh keluarga gitu kan terkait pemenuhan hak-hak HKSR. Nah ini Mbak Zia ini yang remaja gitu kan, youth gitu kan. Nah terutama itu untuk informasi untuk perempuan dan Mbak Zia sebagai remaja gitu, seperti apa? Di sini proses sebagai remaja dan juga pendamping kasus terutama. Tantangannya cukup kompleks sih Mbak. Kayak yang sudah disampaikan, budaya tabu. Jadi tantangan terbesar adalah budaya tabu ini, kayak minimnya literasi HKSR terhadap orang tua yang zaman sekarang. Tentunya harus banyak pemahaman untuk mendidik anak untuk menjadi kayak ketika dalam kasus kekerasan tersendiri, orang tua itu justru ada yang mendukung, ada juga yang tidak. Itu tantangan yang kita alami. Seperti kalau yang mendukung itu mengajak anaknya ini untuk lapor misalkan. Ada yang lebih untuk menjaga nama baik keluarga misalnya, justru malah dinikahkan. Itu kan justru membawa dampak yang sangat buruk untuk anak itu sendiri. Justru peran orang tua di sini adalah melindungi serta mendidik tadi.
Oke. Nah, Mbak Zia, nah ini kalau misalnya dari segi remaja, Mm-mm. individu Mbak Mm-mm. Zia ini, nah ini kira-kira tantangannya ada nggak sih misalnya harusnya orang tua itu jangan kayak gini nih gitu kan. Nah, Oke. itu gimana itu Mbak Zia? Oke. Kalau dari pribadi sih lebih ke peran orang tua itu harusnya menuntun anak meskipun memberikan komunikasi terbuka seperti yang Oke. dibicarakan sama Mas Diko tadi itu sangat penting karena dari situ anak jadi merasa aman, Ya. merasa nyaman, terbuka dan berbagi kepada orang tua. Betul. Itu sih yang saya alami gitu. Oke. Ya, boleh. Boleh. Nah, kalau Mas Diko dari versi ini ya, tantangannya apa nih sebagai orang tua Ya, gitu yang akan gini, mengedukasi gitu kan. memang ya tabu tadi saya ulangi sebagai tirai penghalang gitu. Oke. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan anak ataupun orang tua dengan anak dengan orang tua gitu sebaliknya. Jadi semacam ada tirai yang menghalangi kita untuk bibit. Padahal itu kan penting ya. Padahal itu sangat penting sekali. Seperti yang tadi di awal saya sampaikan bahwa ini tidak hanya sekedar soal informasi biologis bahwa ketika kamu sudah balik nanti kamu berhubungan seksual itu nanti akan menjadi hamil dan lain sebagainya. Jadi pembicaraan bisa seringan mungkin misalnya terkait mana kalau di TK ini kan sekarang sudah diajarin ya mana area yang tersentuh itu kan sebenarnya proses pendidikan kesehatan reproduksi sejak dini juga ya. Bahasanya itu jadi teman-teman yang pernah berkegiatan dengan kami ini ketika kita menggali informasi kapan sih kalian ngobrolin soal seksualitas dengan orang tua, saya kuliah gitu sampai sekarang saya belum gitu. Rata-rata usia sudah dewasa gitu betul. ya. Jadi atau SMA kalau apa yang kalian obrolin ya soal seksualitas gitu ya. Ya jadi perlu makanya perlu redefinisi ulang mengenai AKSR itu menjadi lebih diterima dulu gitu. Jadi mungkin nanti akan ada proses pembelajaran mengenai seksual reproduksi itu di akhir atau selama kita bisa mulai membuka tirai itu, bagaimana kita bisa berkomunikasi di awal itu untuk menjembatani bagaimana bahwa hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya itu bisa dimitigasi di awal gitu. Dengan kita mulai, kalau kita sudah mulai enak berkomunikasi kan kayaknya ngobrolin apapun bisa ini ya. Jadi bisa lebih enak ya. Dan orang tua juga ini perlu, saya kira gini, saya juga punya anak remaja ya. Orang tua juga perlu belajar nih bahasa-bahasa remaja yang baru ini. Kayaknya saya juga kemarin ngantar anak saya bareng sama teman-temannya. Kayaknya ada kosakata baru deh yang saya nggak saya kuasai. Jadi mungkin perlu juga mempelajari belajar komunikasi juga ya mengenai ini soal ngomongin soal apa sih ini ternyata soal ketua panitia tapi dia sebutnya apa gitu saya agak lupa. Jadi hal-hal baru. Jadi orang tua juga perlu belajar dari anak bagaimana supaya kita lebih enak gitu ngomongin soal ketika kita ingin menginformasikan secara utuh HKSR kepada anak itu seperti apa mengenai hak kesehatan reproduksi seksual dan reproduksi itu sih. Oke. Nah, berarti komunikasi di sini kan sangat penting sekali kan supaya informasi itu bisa tersampaikan dengan utuh. Itu kan berarti harus dibangun komunikasi yang baik dari keluarga tersebut. Tidak kemudian orang tua itu menggurui gitu kan, tapi dia orang tua pun juga harus belajar juga dari anak karena kan perkembangan zaman sekarang itu sudah sangat berbeda sekali dengan zaman saya dulu. Sama. Oke, saya berasa ini ya. Iya. Jadi sangat berbeda sekali gitu kan. Bagaimana apalagi sekarang dengan kemajuan teknologi, mudahnya akses informasi. Nah, betul, itu pun juga kalau misalnya kita pun juga kemudian saya orang tua kamu, kamu harus mendengarkanku. Nah, hal itu pun juga nanti akan membuat membuat kecanggungan gitu ya, Mas Diko ya. Dalam sebuah keluarga akhirnya kita tidak bisa memberikan informasi, apalagi kalau ngomong HKSR tadi sudah disampaikan tabu gitu kan, sensitif gitu kan. Nah, kalau khawatirnya nanti pun juga gitu ya. Iya, gak ilok gitu kan. Nah, nanti pun juga khawatirnya juga tidak khawatirnya si anak tersebut kan akan mencari itu sendiri gitu kan di
internet, Google, apalagi sekarang betul. sekali ketik gitu banyak hal yang akan muncul berserta dengan gambar-gambarnya gitu Iya, ya. betul. Nah, oke. Nah, jadi sangat penting sekali untuk membangun komunikasi dari awal. Jadi tidak kemudian orang tua itu yang harus menang gitu kan, yang harus selalu didengar gitu ya. Oke. Nah, ini saya ke Mbak Zia ini ya. Nah, berdasarkan pengalaman Mbak Zia nih di WCC Jombang gitu kan. Nah, bagaimana peran keluarga dalam respon kasus kekerasan seksual? Nah, apalagi tadi Mbak Zia sudah menjelaskan terkait tadi katanya ada informasi terkait bapak menjadi pelaku kekerasan seksual, incest gitu ya. Nah, itu gimana Mbak Zia? Jadi di sini peran keluarga itu bisa menjadi dua sisi seperti yang sudah disebutkan tadi. Bisa sangat menyelamatkan atau bahkan bisa sangat melukai. Seperti yang kasus incest ini. Untuk kali ini kan pihak keluarga ini justru tidak melindungi. Justru melukai si anak ini. Tapi kami banyak mendampingi korban yang justru ini tidak mendapat dukungan dari keluarga. Mereka disalahkan, terus dipaksa menikah dengan pelaku, atau bahkan disuruh diam demi menjaga nama baik keluarga. Ya, tapi ada juga kok keluarga yang hadir sebagai pelindung. Mereka ikut melapor, ikut mendampingi ke rumah sakit, ikut mendampingi ke psikolog, bahkan menjadi jembatan penyintas untuk ikut memulihkan diri kembali si anak tersebut. Jadi peran keluarga sangat krusial dalam fase pertama pemulihan. Oke. Terutama pada kasus kekerasan seksual terhadap anak ini. Nah, Mbak Zia, kalau misalnya ini pelakunya itu adalah keluarga sendiri. Nah, ini seperti apa Mbak Zia ini? Seperti apa, bagaimana? Maksudnya kemudian keluarga ini otomatis kan ibunya ini kan karena pasti bisa jadi ibunya bingung gitu kan, karena kan pelakunya bapaknya, tulang punggung keluarga. Nah, itu bagaimana kemudian respon-respon keluarga kalau misalnya pelakunya ini adalah keluarga sendiri, apalagi bapaknya gitu loh. Kalau berkaca dari kasus hari ini alhamdulillah ibunya sangat mendukung si korban. Kan ada juga beberapa yang nggak dukung. Mungkin itu ketika ayah tiri. Biasanya kan ibunya justru kayak membela si ayah tiri korban ini. Karena mungkin cinta itu buta kan. Iya. Jadi pernah juga itu yang seharusnya ayah tiri itu menjadi peran pengganti dari ayah kandung yang harusnya melindungi, justru ini melukai korban. Pada waktu itu masih TK, justru si ibu ini nggak membela korban, justru membela si pelaku dengan membawa lari korban ketika kita dari tim WCC untuk ingin membawa korban untuk diajak sidang, tapi justru si ibu korban ini membawa kabur korban agar tidak memberikan kesaksian pada saat persidangan. Hal ini notabene ya karena itu tadi si nenek yang ikut melaporkan, yang ikut menjadi saksi pun bilang bahwa ibunya ini sudah cinta mati istilahnya kalau kata orang ya, nggak tahu. Sama si pelaku gitu. Terus kalau berkaca dari kasus hari ini dari ibu korban ini sangat mendukung. Jadi untuk layanan yang bisa kita berikan terutama bisa dengan di shelter terlebih dahulu si korban ini nanti akan diarahkan kepada psikolog dari WCC gitu. Dan untuk pendampingan hukumnya kita bantu sampai proses pemulihan, bukan hanya pada awal pelaporan tidak, tapi justru nanti hingga di tahap BAP, berita acara pemeriksaan pada waktu pemberian kesaksian saat di Polres, tapi juga memberikan penguatan psikologis sampai pada saat ingin memberikan kesaksian di persidangan. Berarti jadi berdasarkan pengalaman WCC, respon keluarga itu tidak semuanya itu mendukung, gitu kan? Justru malah ada yang menyalahkan gitu. Nah, kalau Mas Diko sendiri ini gimana nih melihat kondisi-kondisi kayak gitu, Mas Diko? Kalau berkaca dari kasus yang tadi barusan disampaikan, kami melihat bahwa ada ketergantungan ya pihak keluarga terhadap satu yaitu suaminya yang mana itu dianggap sebagai dialah yang membiayai seluruh kehidupan ini, dialah menentukan seluruh aktivitas yang ada di keluarga ini. Jadi ketergantungan ekonomi terhadap satu orang ini
yaitu laki-laki yang sama saat ini, itu menjadikan kekhawatiran itu yang akhirnya tidak mampu membuka dia untuk melihat sisi lain bahwa ada anaknya yang dicederai, dirugikan, dilanggar haknya dan lain sebagainya. Makanya salah satu visi kami adalah menjadikan, jadi kita di awal adalah woman leadership gitu ya. Jadi perempuan harus menjadi pemimpin. Bahkan ada perempuan yang sudah bercerai gitu ya, bercerai, dia mau mendaftarkan kakaknya, kan ada kolom kepala keluarga, yaitu ditulis namanya aja dipertanyakan oleh pihak kelurahan. Ya, harusnya laki-laki ini yang menjadi, kalau saya kan sudah cerai, ya bapaknya dan lain sebagainya. Artinya masih dalam zaman yang sudah canggih seperti ini, perempuan ternyata masih tidak mendapatkan tempat yang seharusnya gitu. Perempuan tidak layak jadi kepala keluarga gitu ya. Padahal kita sudah meyakini bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu. Sebegitu beratnya gitu ya. Sebegitu beratnya. Nunut, Mas. Iya, jadi makanya itu kita tadi saya ulang terus bahwa kita perlulah meredefinisi kata tabu, soal leadership, siapa yang melihat begitu beratnya peran perempuan di lingkup sosial, baik itu sebagai ibu rumah tangga maupun wanita karir yang memilih untuk wanita karir gitu. Karena sampai sekarang juga masih ada pandangan-pandangan negatif yang di labeli terhadap perempuan yang memilih untuk dia mengejar karir, bukan dalam rangka mengejar karir dalam hal personal dia, tapi dia ada yang dipikirkan bahwa dengan saya berkarir, meskipun suami saya juga berkarir, artinya ada tambahan resource untuk keluarga supaya keluarga saya menjadi lebih layak derajatnya, lebih value hidupnya lebih tinggi gitu. Jadi itu yang seringkali diabaikan orang-orang yang ngomongin perempuan ngapain sih ngejar dunia, kan sudah punya suami yang menanggung hidupmu gitu artinya. Jadi kita perlu meredefinisi ulang gitu. Oke. Memang banyak sekali sih pandangan-pandangan masyarakat seperti itu. Seperti saya dulu masih ingat betul ketika saya awal menikah, saya sama pasangan itu kita bersepakat untuk menunda pernikahan. Ini ada salah satu teman saya, "Lah ngapain kamu nikah kalau akhirnya nunda?" Lah terkait punya anak atau tidak itu kan hak gitu kan ya. Nah itu pun juga pandangan-pandangan masyarakat itu pun juga, ya ngapain kamu nikah kalau kamu akhirnya menunda, mending nggak usah nikah aja loh. Itu kan hak kita, reproduksi kita yang akan menjalankan gitu kan. Nggak harus misalnya menikah itu harus langsung punya anak, kan nggak harus kayak gitu. Nah itu memang banyak sekali informasi pandangan-pandangan yang seperti itu yang beredar di masyarakat. Nah memang harus diinformasikan gitu kan terkait ketubuhan kita sendiri, kan hak-hak kita atas tubuh kita itu adalah milik kita. Nah itu memang harus kan diinformasikan terkait kesadaran hak kesehatan seksual reproduksi. Nah kalau menurut dari Mas Diko sendiri nih, nah kemudian bagaimana sih anak muda gitu kan melihat terkait relasi keluarga dan juga kesadaran HKSR saat ini, apakah juga hal yang tabu juga atau seperti apa? Kalau misalnya teman-teman muda ini belum bisa mendapatkan informasi mengenai sexual reproduction informasi seksual reproduksi ini, ya teman-teman bisa lah dalam pertemanan ini mungkin bisa diketahui mana teman yang bisa diajak bicara mengenai hal ini tanpa harus judgmental terhadap isu ini gitu. Misalnya mungkin bisa dengan mulai lingkup pertemanan. Kalau tidak mungkin bisa dicari di media sosial, ada banyak sekali lembaga yang sudah membuka akun sosial medianya, bisa belajar dari situ juga. Atau membaca dari buku bisa lah. Artinya kalau kita sungkan ya ngomong soal nanya soal seksual reproduksi ini kepada orang, kita bisa cari buku-buku yang bisa kita gali informasinya mengenai ini. Kalau kita ada seseorang yang memang sulit yang ngomong, memang sulit untuk membicarakan seksual reproduksi ya karena malu dan memang nggak bisa gitu. Ya carilah buku yang mungkin ada referensi dari teman-teman mungkin yang
bisa dipakai untuk belajar mengenai sexual reproduction dan lain sebagainya. Tapi itu pun juga bukunya itu juga sumber-sumbernya pun juga harus yang jelas gitu ya, karena kan khawatirnya juga nanti ketika dia membaca buku tanpa dampingan, Betul. apalagi terkait kesehatan apalagi terkait kesehatan seksual Mhm. reproduksi. Nah, nanti khawatirnya pun juga akan ada informasi-informasi yang salah Betul gitu. sekali. Nah itu kan apakah juga apa namanya cukup efektif juga kalau misalnya dia harus belajar mandiri, apakah tidak akan terinformasi hal-hal yang salah Betul. gitu? Jadi gini, ya case yang saya tadi sampaikan adalah ketika kita mulai mulai susah ngomong soal sexual reproduction ke orang lain, belajarlah dari buku dulu. Tapi jangan langsung. Jadi dalam kegiatan kami yang kita tekankan juga adalah critical thinking. Apakah informasi yang saya gali dari buku ini memang benar atau jadi perlu dipertanyakan dalam proses belajar itu, karena yaitu ada orang yang bisa belajar dari orang lain, ada orang yang bisa belajar tetap dari ini. didampingi tetap ada ditumbuhkan critical thinking itu terhadap di diri kita sendiri ya. Apakah benar sih misalnya soal KB ya. Misalnya soal KB. Apakah benar sih KB itu dilarang misalnya oleh agama dan lain sebagainya. Padahal kemarin juga saya di IG sempat lihat bahwa ada ustazah yang menyampaikan misalnya meskipun ya dalam forum pengajian itu dia menyampaikan soal KB alami misalnya. Ya, Bapak tahulah atau Ibu-ibu tahulah soal KB alami. Tapi masih ada keraguan atau keengganan untuk menjelaskan seperti apa sih tabu alami misalnya. Nah, batasan-batasan penyampaian informasi itu yang akhirnya membuat orang lain, misalnya ada anak yang di situ, seperti apa sih tabu alami, KB alami misalnya, dia cari sendiri ya, benar tadi yang sampaikan bahwa nanti bakalan jadi salah arah nanti kalau ya mending disampaikan kalau KB alami itu seperti apa, kan itu bukan hal. Artinya di ayat Al-Quran juga sudah ada. Kenapa di ayat Al-Quran yang boleh kita pelajari kok kita harus batasi gitu, atas dasar tabu, atas dasar gak elok atau gimana misalnya. Ya disampaikan aja seperti apa sih KB itu. Terkait KB tadi bahwa ada banyak sekali pilihan-pilihan KB gitu kan, baik itu bagi laki-laki maupun perempuan. Tapi yang selama ini digaungkan adalah ya KB untuk perempuan gitu ya. Saya sendiri melakukan KB ketika saya sudah memiliki anak ketiga gitu ya. Jadi saya melakukan vasektomi karena ya itu pilihan kami gitu ya. Dan proses cerita sedikit ya ketika saya melakukan vasektomi. Boleh. Jadi ketika saya mulai melakukan pendaftaran itu mungkin dari 100 pendaftar gitu ya. Saya urutan awalnya karena nggak ada laki-laki ya. Jarang karena ya. Saya mungkin dilihat juga masih muda ya. Saya masih muda. Waktu itu saya usia 34 atau 35. Saya lupa. Saya melakukan KB dan itu beneran tak Bapak melakukan KB. Diragukan gitu ya. Jadi petugas yang menanyakan terkait KB itu juga meragukan. Ya boleh saja sih meragukan, tapi tinggal gimana aja kita responnya gitu kan. Tapi kadang orang canggung juga, terus kemudian kok ditakoi hal-hal yang sensitif gini, ya tergantung kita sih keterbukaannya seperti apa. Sudah dapat izin ini dari istrinya kok, tapi jangan-jangan nanti, nah artinya ini kita belum melakukan sudah di label ini, jangan-jangan nakal ini nanti dipakai nakal ya. Tapi itu ya prosedur yang bagus sih, artinya memang harus ada komunikasi dengan pasangan kita ya, apakah ini kesepakatan atau memang ini. Jadi ya itu yang kita pilih dan apa ya, stigma dari masyarakat yang katanya setelah melakukan vasektomi itu berubah ya tidak saya rasakan gitu. Artinya tetap sama aja. Tetap sama aja. Artinya buat teman-teman bapak-bapak nih yang ragu untuk vasektomi, silakan vasektomi di tempat yang diperbolehkan gitu ya. Tapi dengan catatan harus atas kesepakatan. Ya, betul. Jangan aneh-aneh. Harus diketahui oleh pasangan kita dan ada yang melandasi gitu ya. Ada yang melandasi
kenapa harus memilih untuk vasektomi dan lain sebagainya. Yang sebenarnya yang sangat penting sebenarnya yang harus disampaikan juga, jangan kemudian karena sudah vasektomi otomatis tidak bisa melakukan pembuahan gitu kan. Nanti khawatirnya nanti akan dipersalahgunakan gitu kan. Nah, itu hal yang sangat penting juga yang harus disampaikan ke masyarakat gitu. Jangan kemudian saya karena sudah tidak bisa melakukan pembuahan bebas dong gitu. Karena kan berdasarkan data-data itu juga ada gitu kan, karena dia tidak bisa menghamili gitu kan. Akhirnya dia pun juga bergonta-ganti pasangan, merasa dirinya aman dan bebas. Tapi kan tidak hanya sekedar dampaknya kan tidak hanya sekedar hamil, tapi kan juga bisa mengalami infeksi menular seksual, HIV/AIDS dan sebagainya, penyakit-penyakit menular seksual kayak gitu. Iya, mungkin perlu sedikit saya sampaikan ya kepada para anak-anak muda ini, laki-laki khususnya ya, bahwa pernikahan itu tidak hanya sekedar sexual activity ya. Jadi membangun sebuah keluarga itu tidak hanya sekedar sexual activity. Ada banyak aspek besar yang perlu kita ketahui sebelum kita memutuskan untuk berkeluarga dan lain sebagainya. Itu termasuk saya kira informasi ya KSR itu harus disampaikan. Jadi diskusi ringan ya mungkin itu yang mungkin bisa mungkin bisa dilakukan oleh keluarga ketika bingung mau ngomong, aku mau mendidik anakku terkait seksual reproduksi, tapi mulai dari mana ya, mulailah dari hal yang mungkin bisa dianggap bisa untuk dibicarakan gitu. Jadi jangan sampai misalnya ada dari teman kita itu malah disalahkan, nggak ngono nggak ngerti misalnya, gitu aja kok nggak tahu batasan-batasan. Lah taunya dari mana? Bapak ibu nggak pernah ngomong soal apa itu seksualitas dan lain sebagainya. Atau buat teman-teman yang merasa lintas gender misalnya, mungkin mengalami kebingungan gimana dia bisa menceritakan apa yang dialami tubuhnya dan lain sebagainya. Itu kan perlu ruang ya untuk menyampaikan ya. Itu juga mungkin perlu untuk saya kira konseling itu bukan hanya untuk orang yang orang sakit jiwa yang selama ini kita pahami oleh masyarakat umum ya. Jadi ya datang ke konseling itu ya seperti kita cek kesehatan aja. Jadi jadikan habit yang biasa-biasa aja. Jadi tidak harus menunggu ketika kita stres gitu ya, kita konseling. Tapi lebih baik mitigasi gitu ya. Sama halnya dengan misalnya terkait kehamilan perempuan ya. Jadi perempuan ketika sudah menikah dituntut untuk hamil, dituntut untuk menjadi ibu. Padahal tidak semua perempuan mampu untuk dibuahi dan lain sebagainya gitu ya. Lakukanlah cek kandungan misalnya, tanpa harus menunggu kita mau nikah atau pas nikah gitu. Itu bisa dilakukan aku pikir bahkan ketika kita remaja gitu. Jadi kita tahu tubuh kita itu seperti apa. Jadi jangan sampai nanti itu menjadi alasan bagi para bapak-bapak misalnya, istriku tidak ini, akhirnya perempuannya merasa ya sudahlah, artinya karena saya tidak mampu menjadi ibu yang baik, istri yang baik, tidak mampu menghasilkan keturunan, akhirnya daripada suami saya ya itu kan lebih baik dimitigasi di awal gitu. Oke, siap. Nah ini Mbak Zia, berdasarkan pengalaman Mbak Zia melakukan pendampingan nih untuk korban-korban kekerasan seksual. Nah, sejauh mana yang Mbak Zia ketika melakukan konseling dengan korban, menanyakan ke korban gitu kan, informasi terkait kesehatan reproduksi yang mereka dapatkan gitu. Nah, gimana kalau selama pengalaman Mbak Zia selama ini? Macam-macam ya Mbak, dari berbagai umur. Kalau misalkan ada yang dari misalkan yang baru itu ada anak usia 12 tahun, jadi dia itu nggak mengerti bahwa ketika ayah tirinya melakukan hal itu kepada dia, itu dianggap sebagai bentuk rasa kasih sayang. Justru dia nggak tahu bahwa itu adalah sebuah kesalahan lah yang dilakukan oleh. Justru dia merasa disayang karena karena saking minimnya, bahkan peran orang tua yang tidak ada, karena backgroundnya dia itu kedua orang tuanya itu bercerai. Itu dilakukan oleh ayah kandung waktu itu. Jadi dia itu merasa itu adalah bentuk sebuah kasih sayang
dari ayahnya itu bentuknya ya seperti itu menganggapnya. Baru paham itu ketika dia sudah kelas 6, lalu dia itu kayak punya teman laki-laki. Ini justru punya dari teman laki-lakinya dia itu tahu bahwa apa yang dilakukan ayahnya itu tidak benar, apa yang dilakukan ayahnya itu salah. Baru waktu itu dia itu bisa menceritakan itu ke ibunya, karena dia kan diancam gitu kan sama ayahnya. Jadi apa ya, seminim itu loh informasi HKSR di anak-anak zaman sekarang. Terutama peran keluarga itu kan harusnya memberikan benteng gitu ya, seperti yang disampaikan Mas Diko tadi sebagai benteng fondasi awal gitu lah ya. Madrasah awal ya. Kan? Tapi di sini justru menjadi momok bagi anak itu sendiri. Oke, berarti kalau berdasarkan pengalaman Mbak Zia tadi bahwa rata-rata gitu kan informasi terkait hak kesehatan seksual reproduksi itu tidak diinformasikan gitu ya ke korban. Jadi rata-rata mereka yang menjadi korban kekerasan seksual itu mereka tidak mendapatkan informasi mana sih yang boleh dipegang, mana sih yang tidak boleh dipegang. Terus kemudian area-area mana yang harus tertutup gitu kan, area-area mana yang bisa terbuka gitu ya, itu tidak diinformasikan gitu ya ke mereka. Bahkan mungkin dan adanya ini saya tambahkan ya, ketakutan itu artinya ketakutan karena terlalu depend ya, terlalu bergantung terhadap yang selama ini terhadap bapak yang dianggap sebagai tulang punggung keluarga. Jadi ya jawabannya ya mungkin salah satunya juga empowerment perempuan untuk beranilah bekerja misalnya. Kalau dianggap itu sebagai ketakutan, karena ya itu salah satunya sebab kenapa anak atau istri itu takut ngomong terkait kekerasan yang dihadapi oleh orang yang dianggap power di atas kita gitu ya. Ya karena kan tadi kan bicara soal kesehatan itu kan tidak hanya sehat fisik tapi kan juga sehat sosial. Nah kalau misalnya dia ada ketakutan karena tekanan, bisa jadi kan karena minimnya informasi gitu kan, minimnya informasi. Kalau kondisi seperti ini saya harus lapor kemana nih? Nah bisa jadi kan informasi kayak gitu. Jadi kan secara sosial dia pun juga bisa jadi dia pun juga tidak sehat gitu kan, karena ngomong kesehatan reproduksi kan tidak hanya reproduksi saja yang secara fisik tapi kan juga sosial, mental kayak gitu kan. Jadi kan kayaknya juga karena dia sangat terbatasi karena komunikasi tadi seperti yang disampaikan Mas Diko kan terbatasi dengan komunikasi yang sudah tidak sehat, yang terlalu menekan orang tuanya atau suaminya tadi yang dicontohkan sama Mas Diko, terlalu menekan suaminya, apalagi ada ancaman-ancaman gitu ya. Pastinya ketika terjadi kekerasan seksual saya yakin pasti ada ancaman-ancaman yang dilakukan oleh pelaku ke korbannya gitu ya Mbak Zianya. Nah mungkin nih, kira-kira nih apa yang bisa dilakukan oleh keluarga gitu kan yang lebih inklusif dan suportif dalam mendukung hak KSR bagi anggota keluarganya supaya tidak muncul seperti kasus-kasus gitu, setidaknya meminimalisir gitulah kasus-kasus kekerasan seksual. Nah mungkin mau Mbak Zia atau Mas Diko nih yang mau merespon. Boleh deh saya dulu. Tadi kan sudah Mbak Zia ya. Oke, siap. Enggak, ini saya mau ini aja cerita apa yang saya alami ya. Oke, siap. Jadi di keluarga kami, istri saya guru BP, school counselor gitu ya. Ada anak perempuan saya sekarang sudah kelas 1 SMA. Terus kemudian ada anak laki-laki saya masih TK dan ada adiknya lagi satu. Dalam satu momen itu istri saya melihat ada kayak anak perempuan kami itu kok agak banyak diamnya ini. Jadi kita mulai oke deh, kenapa gitu. Jadi istri saya menginisiasi, ayo dalam 1 minggu satu kali kita kumpul bercerita nih mengenai apa yang sudah dilakukan hari ini. Cerita singkat aja. Jadi anak saya yang laki-laki ini yang TK ini antusias. Saya dulu gitu ya. Jadi kan ruangan bercerita itu lebih nyaman, lebih enak, lebih menarik buat bagi siapapun ya. Akhirnya di momen itu bahkan dia cuma sekedar bercerita, siapapun aja, kamu bisa bercerita apapun. Misalnya waktu itu dia cerita, saya dapat bintang nih dari bunda saya waktu itu TK. Kenapa? Karena saya berbagi bekal saya, kentang saya ke teman saya, akhirnya dapat bintang.
Akhirnya alhamdulillah kita bercerita lah mengenai apa yang sedang kita lakukan hari ini, apa yang sudah kita pelajari hari ini misalnya. Di momen itu perempuan saya masih agak belum mau bercerita. Dia cerita sekedarnya aja gitu. Tapi ketika kita selesai, dia ngomong sama mamanya, mungkin lebih privat, ya sudah, emang dia lebih nyaman ngomong soal ini ternyata soal dia suka sama temennya dan lain sebagainya. Persoalannya memang itu bisa dibahas oleh orang dia sama mamanya, ya sudah, artinya ada ruang dia. Tapi ketika bagusnya adalah ketika selesai itu paginya dia bilang kalau saya relief, sudah bisa ngobrol nih sama mama terkait ini. Jadi ketakutan yang seharusnya tidak perlu misalnya, ya ketakutan yang ada dalam pikiran kita aja itu bisa terjawab dengan aja kita ngobrol, bercerita. Mungkin dari belajar bercerita itu kita bisa bercerita ke siapapun gitu. Kita bisa belajar apa yang perlu diceritakan, apa yang nggak perlu diceritakan juga itu perlu kita ketahui juga gitu. Jadi yang bisa kita lakukan di lingkup keluarga seperti itu. Jadi menumbuhkan ruang bercerita yang nyaman. buat orang tua maupun anak gitu. Itu sih yang berarti itu bisa termasuk langkah-langkah kecil gitu kan yang bisa dilakukan oleh keluarga gitu kan, terkait menumbuhkan kesadaran terkait HKSR itu sendiri. Nah, Mbak Zia mungkin ada yang mau ditambahkan ini terkait itu? Kalau dari keterangan Mas Diko tadi dari udah perspektif remajanya ini. Ya sih, kayak saya sebagai anak sih lebih suka, lebih nyaman ketika memiliki ruang aman, nyaman untuk bercerita di keluarga sendiri terutama. Mungkin dari background saya tidak memiliki itu, tapi harapan saya ketika nanti andaikan keluarga saya itu masih bisa kembali seperti dulu, itu pengennya seperti itu. Pengennya diberikan ruang aman, ruang nyaman untuk bercerita, dan juga kita tuh nggak ada rasa ketakutan untuk menceritakan apa yang kita alami di hari ini atau bahkan di hari kemarin apa yang kita lakukan. Terus tadi yang sudah disampaikan Mas Diko, komunikasi terbuka itu juga penting pertama. Terus yang kedua, menciptakan diskusi rutin seperti yang dilakukan tadi itu luar biasa, karena nggak semua orang tua sadar akan hal itu, karena kan biasanya repot dengan pekerjaannya, repot dengan apa yang dikerjakan selama inilah. Terus lalu yang ketiga, menghormati privasi seperti apa yang dilakukan Mas Dito tadi, nggak memaksa anak perempuannya untuk langsung bercerita di depan semuanya, tapi memberikan ruang privasi kepada si kakak tadi untuk bercerita sama bundanya aja, itu sudah cukup. Gitu sih. Dan yang mungkin yang tidak kalah pentingnya itu adalah memberikan respon yang baik. Nah, biasanya kan rata-rata anak baru pulang sekolah pengen bercerita, misalnya habis dapat, kayak tadi Mas Diko bilang dapat bintang nih, biasanya apa, dengan harapan akan direspon dengan baik gitu ya. Aku dapat bintang, apa sih kamu, aku lagi repot. Seringkali yang kayak gitu ya. Jadi kan butuh respon yang baik, walaupun misalnya kamu saat ini masih repot. Itu perlu misalnya belajar loh, Mbak. Nah, betul. Jadi orang tua itu memang nggak ada sekolahnya gitu ya, tapi kita harus belajar gitu kan. Jadi orang tua itu nggak mudah soalnya ya. Iya Mas Diko ya. Iya betul sekali. Ya kan biasanya. Saya merasakan. Nah, biasanya kan apalagi kan di saat capek gitu kan, biasanya responnya kan seperti itu. Jadi kalau misalnya mungkin lebih ke misalnya masih capek, direspon sebentar ya Nak ya, Ibu masih repot, atau Bapak masih sibuk, nanti ya, misalnya direspon seperti itu. Tidak rata-rata yang terjadi di masyarakat berdasarkan ini ya, yang yang saya ketahui gitu kan, yang terjadi di lapangan di sekitar rumah saya gitu kan, ketika anak pulang dengan harapan akan direspon dengan baik. Nah, respon ini sebenarnya sangat kecil gitu kan, hanya dengan iya sebentar ya, enggak. Tapi kan biasanya yang terjadi gak ngerti kalau saya biasanya kan nada tinggi. Tapi harus gitu konsekuen kan. ya. Iya. Kita harus sebagai orang tua juga harus konsekuen. Iya. Sebentar ya Nak, tapi kalau sebentar terus. Iya, maksudnya nanti ya, misalnya ya saya secara pribadi pun sebagai orang tua pun juga belum bisa menerapkan hal itu ya, masih kadang juga emosinya kadang masih muncul dan saya tidak kemudian bahwa saya yang paling ngerti enggak juga gitu kan, kita masih belajar bersama gitu ya. Ya memang susah lah.
Ini calon orang tua yang sudah jadi orang tua. Oke. Nah, Mas Diko, Mbak Zia nih. Nah, terus kemudian bagaimana sinergi? Nah, ini antara komunitas tadi kan juga sudah kita singgung bareng terkait tetangga dan lain sebagainya gitu kan. Terus kemudian pemerintah dan juga lingkup komunitas kecil yaitu keluarga gitu kan. Kemudian dapat membangun untuk menciptakan ruang yang aman dan juga sadar HKSR. Kata tadi juga sudah disinggung sama Mbak Zia bahwa rumah itu yang disangka ruang aman pun juga terjadi ruang aman. Nah itu bagaimana ini? Siapa dulu yang mau merespon? Mas Diko lagi. Oke, siap. Sinergi dengan berbagai stakeholder ya. Iya. Bagaimana menciptakan ruang aman. Saya kira sangat perlu sekali kita bersinergi dengan berbagai elemen masyarakat ya, baik itu pemerintah, civil society atau siapapun gitu ya. Untuk sama-sama membangun ruang aman itu di banyak tempat. Jadi tidak hanya di satu titik ruang aman, tapi menjadikan rumah itu menjadi ruang aman. Tapi bagaimana menjadikan rumah itu sebagai ruang aman, kadang orang itu juga nggak tahu gitu kan. Nah, pemerintah lah tugasnya untuk memberikan fasilitas mengenai pemahaman itu. Misalnya kalau pemerintah tidak tahu bagaimana caranya, ya undanglah WCC misalnya. Dengan berbagai macam. Nggak, artinya ini penting sekali karena best practice dari lokal yang sangat dekat dengan kita. Informasi ini memang perlu untuk diketahui ini ya. Tidak secara eksplisit ini terkait ini ya, bercerita mengenai korban kekerasan dan lain sebagainya. Tapi dari situ kan teman-teman bisa sharing bagaimana sih memitigasi supaya tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan dalam masa pacaran, pertemanan atau lingkup pekerjaan gitu ya. Kalau pemerintah nggak mengetahui, bisa belajarlah dari salah satunya dari BCC lah yang sudah begitu lama menjadi lembaga yang punya concern yang sangat bagus ya, sangat apresiatif dalam hal ini. Yaitu pemerintah harus berani menggandeng civil society yang lebih luas untuk belajar bareng lah, bagaimana sama-sama menciptakan ruang aman buat anak, buat generasi mendatang supaya yang Indonesia katanya punya cita-cita generasi emas kedepannya itu bisa tercapai ya, dengan langkah-langkah yang yaitu saling bergandengan tangan dengan antara pemerintah, civil society maupun individu per individu gitu. Jadi jangan sampai pemerintah punya program sendiri tapi tidak tepat sasaran. Gitu ya. Ya berarti SDGs yang target SDGs 2030 biar bisa tercapai. Betul gitu sekali. Kan. Jadi kan butuh sinergi gitu. Nah, kalau Mbak Zia sendiri nih, kalau menurut Mbak Zia seperti apa nih? Sinergi dari antara komunitas ya, pemerintah bagaimana dan seharusnya gitu kan antara komunitas, pemerintah dan juga lingkup keluarga itu sendiri. Kalau dari program-program dari WCC selama ini sih kayak kerjasama bareng sekolah-sekolah untuk mengkampanyekan bagaimana HKSR itu sendiri. Kayak dari dasar dulu dari SD setiap penerimaan murid baru kayak setiap PMB gitu, dari teman-teman WCC sendiri sering mengadain program sosialisasi tentang HKSR. Jadi yang mendasar dulu dari SD bahkan sampai di tingkat SMP, SMA dan juga menciptakan ruang aman di lingkup perguruan tinggi juga. Jadi ini ikut membantu pemerintah menciptakan satuan tugas pencegahan dan penanganan perlindungan kekerasan seksual gitu sendiri. Penanganan kasus kekerasan seksual ya, oke. Nah, jadi tadi disampaikan sama Mas Diko berarti kan semuanya ini harus hadir gitu kan. Semuanya ini harus hadir gitu kan. Tidak hanya kita sebagai masyarakat, tapi pemerintah pun juga harus hadir gitu kan, memberikan jaminan perlindungan gitu kan bagi perempuan gitu kan, supaya dia aman, nyaman gitu kan berada di lingkungannya. Terus kemudian jadi dari lingkup komunitas atau orang-orang yang terdekat itu pun juga memberikan jaminan ruang yang aman juga. Kalau misalnya ada kasus terjadi kekerasan misalnya di dalam lingkup keluarga, tidak kemudian yang orang yang ada di sekitar itu bukan keluarga saya gitu kan, masa bodoh lah gitu kan, nanti dikatakan mencampuri dan lain sebagainya. Tidak seperti itu juga gitu kan. Jadi turut hadir juga memberikan pelindungan gitu kan kepada
kalau misalnya kamu tidak bisa melakukan penanganan secara langsung, setidaknya nanti bisa rujuk atau direferkan ke lembaga-lembaga yang lebih lebih mempunyai kapasitas gitu kan. Kalau misalnya kamu tidak bisa memberikan edukasi terkait pencegahan, berarti bikinlah sosialisasi gitu kan di wilayah tempatmu tersebut, supaya mengundang narasumber-narasumber yang itu memang punya kapasitas untuk menginformasikan terkait hal tersebut, HKSL dan lain sebagainya, supaya angka-angka kasus kekerasan terhadap perempuan itu bisa diminimalisir. Nah, seperti itu ya. Nah, kita sebentar lagi mau di penghujung ini gitu kan. Nggak kerasa ya? Kurang lama kayaknya. Jadi ini terkait harapan nih gitu kan. Harapan terus kemudian pesan penting gitu kan. Pesan penting apa nih yang bisa disampaikan ke para pemirsa yang sudah berkeluarga atau yang mau berkeluarga gitu kan. Mungkin bisa Mas Diko dulu yang sudah berkeluarga dan Mbak Zia yang akan berkeluarga gitu. Silakan Mas. Oke, terkait pesan penting karena momen ini kita duduk di sini membicarakan terkait Hari Keluarga ya. Jadi bangunlah komunikasi sedini mungkin, senyaman mungkin ya di lingkup keluarga supaya kita bisa bercerita. Karena kadang kita merasa susah untuk bercerita ya, jadi perlu dibiasakan. Makanya perlu ada ruang aman di lingkup keluarga ini. Kita ciptakan ruang bercerita yang aman supaya kedepannya nanti ketika meskipun tidak kita atau teman kita itu bisa kita sebagai wadahnya, ketika teman kita itu tidak mampu bercerita, kita bisa membuat situasi itu senyaman mungkin bagi teman kita melihat bahwa kita adalah orang yang bisa dipercaya nih untuk bercerita. Kadang susah memilih mana yang bisa kita ceritakan mengenai hal-hal sensitif, mana yang tidak itu kan. Nah, jadikanlah keluarga sebagai rumah yang aman dan nyaman untuk kita bercerita apapun itu. Dan jangan berhenti untuk belajar buat orang tua, karena dunia perkembangan anak muda ini semakin canggih, semakin cepat. Jadi memang kita tidak berhenti untuk belajar di dunia mereka. Jadi ketika kita ingin mendeliver value-value kita, ya kita harus tahu bagaimana kita bisa bercerita dengan anak kita. Kadang anak itu juga merasa susah bercerita dengan orang tua, karena kadang anak membilang susah nih ngomong sama bapak susah nih ngomong sama ibu, karena merasa bahasanya nggak sama. Jadi ya kita perlu untuk belajar nih, gitu ya. Jadi kita perlu belajar entah bahasa mereka atau gestur mereka gitu. Itu sih. Terima kasih. Mbak Zia? Oke, mungkin keluarga adalah tempat tumbuhnya nilai, bukan untuk menyembunyikan luka. Jadi mari jadikan rumah keluarga ini sebagai ruang aman, nyaman, dan juga ruang belajar serta ruang untuk pulih bagi kita. Tidak ada kata tabu untuk melindungi masa depan generasi kali ini, karena ketika keluarga sadar hak, generasi akan tumbuh menjadi kuat. Gitu sih kalau dari saya sebagai anak muda. Oke, siap Mbak Zia. Terima kasih Mas Diko dan juga Mbak Zia atas waktunya. Kita tadi sudah berbincang terkait betapa pentingnya informasi kesehatan hak kesehatan seksual reproduksi itu yang perlu disampaikan ke generasi kita, ke anak-anak kita, betapa pentingnya itu, karena kan ternyata dengan kita tidak menginformasikan hal tersebut, itu bisa menjadi pintu awal terjadinya tindak kekerasan seksual seperti yang disampaikan Mbak Zia tadi, karena tidak pernah diinformasikan, akhirnya anak tersebut menganggap bahwa itu adalah bentuk kasih sayang dari orang tua, padahal itu adalah kekerasan seksual. Nah, itu mulai sejak dini harus atau penting sekali diinformasikan kepada anak-anak kita gitu kan. Misalnya kalau bingung mengawalinya bisa dari hal-hal kecil seperti tadi yang disampaikan Mas Diko, misalnya terkait penamaan dulu lah, misalnya kalau misalnya dia masih usia
Prateka gitu kan, terkait penamaan dari organ-organ reproduksi dulu, tidak kemudian disalah dipleset-plesetkan, misalnya dompet, burung. Nanti Iya. kan kalau burung nanti kan bisa terbang kemana-mana gitu ya. Iya. Kalau misalnya penis dikatakan burung nanti bisa terbang kemana-mana kan bahaya tuh kalau hinggap di tempat yang salah gitu kan. Nah itu kan juga betapa pentingnya informasi-informasi tersebut, karena salah satu bentuk yang bisa dilakukan supaya membentengi keluarga kita dari tindak kekerasan itu adalah dengan memberikan informasi yang tepat. Tadi juga seperti disinggung sama Mas Diko juga, bahwa jangan memberikan informasi sepenggal. Nah, nanti khawatirnya nanti akan menjadi dia akan penasaran dan akan menjadi sumber informasi yang salah karena dia mencari di tempat yang memang tidak tepat. Nah, oke, terima kasih kembali para narasumber. Nah, kalau misalnya teman-teman semuanya merasa bahwa ini informasi ini sangat bermanfaat gitu kan, silakan nanti untuk like dan juga silakan share gitu kan informasi kami yang kita diskusikan pada siang hari ini. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.